Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian. Ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Scorp, langsung aja ya baca energi kalian di bulan Maret dengan tema Pluto di Aquarius dan Saturn di Pisces. Gue kali ini buka dengan pola yang baru. Gue buka dengan 6 kartu aja dan udah gue siapin 2 tumpukan di sini adalah petunjuk dan saran untuk Scorpio di bulan Maret. Nah, kalian pilih aja dulu ya mana yang kalian secara intuitif ya, buat kalian yang mana. Nanti di akhir sebelum terakhir di penghujung gue akan bacain, oke? Jadi stay sampai terakhir. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Scorpio di bulan Maret. Apa sih dampak Pluto di Aquarius dan Saturn di Pisces? Oke. Perubahan apa yang kalian butuhkan? The Magician. Pergaulan, teman-teman, network ya, aspirasi atau harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, itu energi Aquarius ya. Kalian dapat the sun, dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Lovers, energi Mars, bagaimana atau dalam hal apa kalian lebih proaktif, diminta untuk lebih proaktif. Justice, energi Saturn, kalian tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil. The Emperor, energi Saturn di Pisces untuk Scorpio, kalian dapat High Priestess. Under the deck, the World. Oke, perubahan apa yang kalian butuhkan? The Magician, ini energi Mercury. Pluto di Capricorn 15 tahun ya. Untuk Scorpio itu Scorpio rising atau ascendant sign lebih tepatnya ya, itu ada di mindset kalian sendiri. 15 tahun ini coba kilas balik ke tahun 2008 atau 15 tahun yang lalu ya. Itu ada, setelah kita ngeliat ke belakang 15 tahun kan lebih jelas ya kelihatan ada perubahan-perubahan apa yang kalian mungkin pahami ya, dalam kalian berpersepsi, sudut pandang apa, pemahaman yang bagaimana, atau bagaimana kalian berkomunikasi ya. Karena itu selama 15 tahun ini tentang itu ya. Nanti begitu Pluto masuk ke Aquarius secara kolektif dan global, itu dampaknya lebih perubahan-perubahan yang sifatnya teknologi, kesadaran manusia tentang kemanusiaan itu sendiri ya. Dan Pluto akan ada di Aquarius selama 20 tahun. Dan walaupun di tahun 2023 ini kita mungkin hanya
ngerasain 3 bulan di awal ya, yang jelas kita akan dibikin mencicipi perubahan apa aja yang akan ada selama Pluto ada di Aquarius. Setelah itu dia akan retrograde balik lagi ke Capricorn ya. Jadi untuk Scorpio ya, Aquarius itu ada di rumah keempat, yaitu tentang properti, tentang keluarga, tentang stabilitas emosional kalian sendiri, tentang tradisi ya. Mungkin akan ada perubahan-perubahan di situ, dan Pluto di Aquarius sama 20 tahun itu prosesnya panjang ya Bu. Mungkin kita nggak akan melihat merasakannya secara signifikan ya, tentang perubahan-perubahan itu karena prosesnya lama, tapi ya cukup dimengerti ya. Terus dan kalian dapat The Magician. Nah ini energinya Merkuri dia konjang sama Saturn di tanggal 1 kemarin, jadi mungkin kalian dapatnya pencerahan atau peleburan, pemahaman ya. Kalau dengan Saturn di Aquarius ya, kemarin sekarang juga masih ada di Aquarius sampai tanggal 7 ya. Merkuri itu kan mindset kita, Saturn itu yang bikin kita yang membatasi ya, batasan-batasan, ikatan-ikatan ya, supaya kita lebih membumi gitu kan, yang bikin kita disiplin dan tanggung jawab, karma duniawi Saturn itu. Dan lagi-lagi Saturn itu tentang properti, tentang keluarga ya, tradisi. Nah mungkin di sini kalian kemarin ini mendapatkan pencerahannya dengan energinya Merkuri bersanding dengan Saturn di 29 derajat Aquarius. Kenapa kalau kalian mikirin kenapa nih masalah rumah, masalah keluarga ini gini-gini amat sih gitu loh ya. Kalau kalian merasa stagnan atau tidak ada perubahan gitu ya, ya mungkin kalian dapat pencerahan di situ. Kalau gue sih ngerasa banget ada pencerahan karena Aquariusnya gue ada di keseharian ya, di keseharian gue, di rutinitas gue, kebiasaan gue, bagaimana gue memprioritaskan itu segala hal itu. Anyway, dia ada yang dirubah itu adalah mindset kalian. Perubahan itu adalah di bagaimana kalian berkomunikasi dan mindset kalian, persepsi kalian sendiri. Ya. Untuk lingkungan atau lingkungan sekitar atau network, pertemanan ya, harapan dan aspirasi, kalian dapat The Sun. Ada pencerahan, ada penjelasan, ada kebenaran yang terungkap ya. Dan matahari itu ada di Pisces. Buat Scorpio ini tentang romance, love affairs ya, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian atau passion kalian, tentang kreativitas kalian, project kalian, masa kecil kalian, atau tentang anak-anak. Setiap Scorpio berbeda. Jadi ada pencerahan di hal-hal yang baru aja gue sebutin ya. Mungkin tentang anak ya. Ada kebenaran di situ, ada kebahagiaan ya. Dan tanggal 20 tapi matahari masuk ke Aries, yang mana itu jadi pemahaman itu buat kalian melihat kebenaran pada keseharian kalian ya. Dan kesehatan kalian mungkin untuk beberapa dari kalian ya. Dan bagaimana kalian melayani orang lain ya. Dan ingat ya, di Pisces itu juga ada Neptune. Imajinasi, mimpi, visi kalian dalam keseharian kalian itu realistis nggak sih gitu, karena Saturn akan masuk ke situ. Salah, bukan sehari-harian, maaf, untuk anak. Untuk rumah kelima, soalnya Pisces di rumah kelima buat Scorpio. Saturn ada di situ ya, entah itu buat anak, untuk romance, love affairs, whatever, itu ada yang tersingkap ya, ada kebenaran yang terungkap. Dan tentang kreativitas kalian sendiri, bagaimana kalian mengekspresikan diri.
Dan di mana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Lovers. Ini energi Gemini. Kalian punya pilihan. Kalian punya pilihan untuk menggunakan kekuatan kalian itu ya. Kalian bisa bercermin ya. Yang jelas di Gemini itu ada energi Mars. Mars busybody. Yang tanggal 17 itu Mars akhirnya mulai bergerak meninggalkan Gemini setelah 7 bulan di Gemini ya. Dia keluar dari bayang-bayang retrograde dan dia masuk ke Cancer tanggal 25 Maret. Nah, buat Scorpio, selama Mars di Gemini ini kalian punya pilihan dalam arti bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, juga dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama. Kalian mencoba bercermin. Dan saat Mars meninggalkan Gemini, masuk ke Cancer, itu bagaimana kalian melihat perbedaan-perbedaan dan menghadapi perbedaan itu. Menerima hal yang baru atau yang asing buat kalian, atau tentang travel, tentang relokasi. Dan Mars di Cancer itu agak-agak ini ya, karena Mars itu action dan Cancer itu sangat elemen air, emosional. Jadi agak-agak gampang meledak ntar. Jadi kalian punya pilihan itu untuk entah pindah, untuk memulai hal yang baru, dan dimana kalian untuk lebih bisa proaktif menciptakan keharmonisan energi Libra Justice ya. Kalau kalian menghadapi sidang ya, persidangan hukum ya, bagaimana kalian untuk menjadi lebih fair atau even. Itu energi Libra. Buat Scorpio itu di masalah karma atau alam bawah sadar kalian sendiri, tentang energi-energi yang kalian mungkin gak sadarin ya. Di luar kuasa kita atau di luar kemampuan kita bernalar. Kalian bisa nyadarin itu nggak? Kalian diminta untuk proaktif di hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Kalian untuk lebih menyeimbangkan sisi spiritual kalian dan material. Untuk energi Saturn, kalian dapat The Emperor. The Emperor ini kaisarnya, energi Aries. Kalian akan ambil kembali kuasa kalian untuk mendapatkan kendali dalam menentukan nasib dan hidup kalian ya, dalam keseharian kalian dan rutinitas kalian. Jupiter sama Venus itu sama-sama di Aries, dan tanggal 2 kemarin dia bersanding ya. Jadi kalau kalian bisa melampaui batasan-batasan kalian, entah itu dengan apapun yang kalian anggap bernilai atau berharga ya, secara materi atau relationship ya, bagaimana kalian menyikapi itu, melampaui batasan-batasan itu dan menjadi kaisar. Saturn di Pisces. Kalian dapat The High Priestess, energi Pisces itu sendiri atau Cancer. Saturn di Pisces secara global atau kolektif itu tentang spiritual development atau spiritual growth ya. Kita proses self healing, kita diminta fokus di situ. Ya, ada spiritual dekonstruksi dan rekonstruksi pemahaman lama kita dan pemahaman baru kita. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya spiritual ya, kita akan diarahkan
secara energi kolektifnya untuk lebih bisa dewasa, menjadi yang dewasa, bertanggung jawab dan disiplin ya, secara mental dan emosional. Bagaimana kita menghandle atau menghadapi alam bawah sadar kita sendiri. Dan energi itu adalah self undoing, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita, release. Saturn di Pisces sampai bulan Februari tahun 2026. Kalau kemarin Saturn di Aquarius dari Desember tanggal 20 sampai tanggal 7 di bulan Maret. Besok dia masuk ke Pisces ya. Bersama dengan itu purnama di Virgo. Purnama di Virgo buat Scorpio itu tentang pertemanan, lingkungan sekitar, network ya, yang mungkin kalian harus lepaskan. Aspirasi kalian atau harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian itu mungkin saatnya release ya. Purnama konotasinya ending, tapi ya ending itu adalah dualitas dari beginning ya. Bagaimana kita meletakkan fokus kita kepada yang ending atau yang beginning. Anyway, kalian dengan energi High Priestess dan energi Pisces ya, kalian diminta untuk mencermati ya. Mencermati, mempelajari lagi kreativitas dan imajinatif kalian ya, imajinasi kalian sendiri, entah itu intuisi kalian atau tentang anak-anak ya, bisa tentang project kalian sendiri, tentang romance mungkin ya. Kalian diminta untuk lebih memperhatikan ya, mencermati itu. Alam bawah sadar kalian, the word, sesuatu yang sudah komplit ya, the word, karma duniawi, energinya Saturn ya, sesuatu yang sudah komplit. Kalau udah komplit itu jangan lupa untuk ditinggalkan, untuk move on gitu. Lepaskan. Jadi Saturn di Pisces itu adalah melepaskan ya. Lepaskan apapun itu yang mengikat kita. Langsung kita ke petunjuk dan saran buat Scorpio di bulan Maret ya. Udah kalian pilih belum, 1 atau 2? Gue baca aja ya. Pertama, The Circle, kebalik nih kalau tegak ya. Artinya gini, jangan takut untuk melepaskan komunitas atau tribu kalian ya. Karena kita itu adalah dimanapun kita berada, kita akan kembali menjadi bergabung kembali pada komunitas yang lain gitu. Kita tuh satu kesatuan gitu, rame-rame tuh sifatnya ilusif juga sih gitu. Kita kelihatannya sendiri tapi enggak, kita nggak pernah sendiri gitu. Walaupun kita keluar dari suatu komunitas atau lingkungan, kita akan mendapatkan lingkungan atau komunitas yang baru. Jadi jangan takut ya, untuk melepaskan apapun itu lingkungan kalian, dan kalian dapat a change in the wind ya, ada angin perubahan kalau kalian mau meninggalkan yang lama. Kartu kedua, tumbukan kedua ya, petunjuk dan saran untuk Scorpio di Maret. Kalian dapat flow, ini Pisces banget ya. Go with the flow, ikutin aja ya. Yang kedua, clean it up, saatnya bersih ya. Apapun, siapapun ya, bahkan situasi yang bagaimanapun, kalau emang udah nggak ada manfaat dan gunanya dan udah nggak sesuai lagi ya, berikan, lepaskan, termasuk apa yang di pikiran dan benak kita ya, termasuk pengetahuan ya. Kalau udah nggak berguna, jangan buat malah menemuin kepala doang. Bersihin supaya bisa kita isi yang baru ya. Clean it up. Kalau kalian butuh personal reading, di bawah di box description ada nomor WA gue. Kalian bisa tinggal post gue aja, dan semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.